Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda santri kelas 8 yang dirahmati Allah, kembali lagi kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di pertemuan keempat di semester 2 ini, kita akan mulai membahas materi bab 5 yang berjudul Nilai dan Semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama kita adalah tentang makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Poin-poin yang dibahas meliputi organisasi kepemudaan yang terlibat, Kongres Pemuda I, dan Kongres Pemuda II. 20 Mei 1908, Budi Utomo lahir. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang ada di Indonesia. Lahirnya Budi Utomo menginspirasi kelahiran organisasi pergerakan lainnya, baik yang bersifat keagamaan, politik, sosial budaya, pendidikan, kepemudaan, maupun organisasi yang sifatnya kedaerahan. Selain itu, sejalan dengan lahirnya Budi Utomo, lahir pula benih-benih semangat persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia, yang kemudian benih-benih persatuan dan kesatuan ini mewujud dalam berbagai macam rangkaian peristiwa sejarah bangsa kita. Salah satunya dalam peristiwa Kongres Pemuda. Tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 diadakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Pelaksanaan Kongres Pemuda I ternyata tidak mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda II, di mana dalam Kongres Pemuda II ini diikrarkanlah Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berikutnya, kita akan membahas organisasi yang terlibat dalam Kongres Pemuda. Dan titik pokok bahasannya adalah pada organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan. Organisasi pertama yang terlibat dalam Kongres Pemuda yaitu Trikoro Darmo. Secara bahasa, Trikoro Darmo berarti 3 tujuan mulia. Trikoro Darmo didirikan tanggal 7 Maret 1915. Tokoh penggerak lahirnya Trikoro Darmo adalah Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo. Organisasi ini merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, di mana di dalamnya menghimpun para pemuda dan pelajar yang berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Pada tanggal 12 Juli 1918, nama Trikoro Darmo berubah menjadi Yongyafa. Hal ini dikarenakan adanya keberatan dari para pemuda yang berasal dari Sunda dan Madura. Di dalam proses perjuangannya, Trikoro Darmo atau Yongyafa menganut asas-asas yang pertama, menyelenggarakan pertalian antar murid Bumiputra di berbagai sekolah. Yang kedua, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Dan yang ketiga, membangkitkan minat dan mempertajam rasa terhadap budaya di wilayah Indonesia. Selain Trikoro Darmo atau Yongyafa, organisasi yang juga terlibat dalam Kongres Pemuda yaitu Yong Sumatranenbon. Yong Sumatranenbon didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Adapun tokoh-tokoh yang memimpin Yong Sumatranenbon diantaranya adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin,
dan Nazir Pamuncak. Tujuan didirikannya Yong Sumatra Nenbon adalah mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para siswa agar menjadi pemimpin bangsa dan mengembangkan budaya Sumatera. Setelah Kongres Pemuda II, Yong Sumatra Nenbon berganti nama menjadi Pemuda Sumatera, dan selanjutnya dilebur dengan organisasi kepemudaan lain menjadi Indonesia Muda. Selain Yong Yafa dan Yong Sumatra Nenbon, organisasi kepemudaan lain yang terlibat dalam Kongres Pemuda diantaranya adalah Yong Minahasa Bon, yang berasal dari Minahasa, Yong Celebes, yang berasal dari Sulawesi, Yong Bataksbon, yang berasal dari Batak, Yong Borneo Bon, yang berasal dari Kalimantan, Yong Ambon, yang berasal dari Ambon, Yong Islamitin Bon, yaitu pemuda Islam, Sekarukun, dan Indische Partid, serta organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Selain organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, Kongres Pemuda juga diikuti oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1922, didirikanlah Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Pada tahun 1926, seiring dengan lahirnya Perhimpunan Indonesia di Belanda, maka di Indonesia pun lahir Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Jadi intinya PPPI lahir diinspirasi atas kelahiran Perhimpunan Indonesia. PPPI dan PI menganut haluan politik dan mengajak rakyat bergabung dalam berbagai macam aksi massa, mana aksi massa tersebut berkaitan dengan nasionalisme Indonesia yang menentang kolonialisme. Adapun perbedaan antara PPPI dan PI adalah dalam hal wilayah pergerakannya. PI di Belanda, sedangkan PPPI di Indonesia. Setelah kita tahu organisasi apa saja yang terlibat dalam Kongres Pemuda, selanjutnya kita akan membahas tentang Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 dengan Muhammad Tabrani sebagai ketua panitia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I diantaranya yang pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Yang kedua, memajukan paham persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Jadi jika kita lihat, tujuan Kongres Pemuda I ini secara garis besarnya adalah bagaimana menanamkan paham persatuan di antara seluruh bangsa Indonesia, khususnya di antara para pemuda yang hadir dalam kegiatan kongres tersebut. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I, terdapat banyak tokoh yang mengemukakan gagasan mengenai persatuan dan kesatuan. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Sumarto, Bahder Johan, Pinontoan, dan yang cukup terkenal yaitu Muhammad Yamin. Di mana Muhammad Yamin pada tanggal 2 Mei 1926 berpidato tentang kemungkinan masa depan bahasa dan sastra Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, dari sekian banyak bahasa yang digunakan oleh banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, kemungkinan besar bahasa Melayu dan bahasa Jawa lah yang diharapkan dapat menjadi bahasa persatuan. Namun Yamin lebih yakin lagi, jika bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah apa hasil Kongres Pemuda I? Secara garis besar,
Kongres Pemuda I menghasilkan dua buah kesimpulan. Yang pertama, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Walaupun cita-cita persatuan Indonesia ini masih bersifat samar-samar. Kenapa samar-samar? Bentuk persatuannya itu belum jelas. Seperti apa persatuan yang dimaksud? Sampai wilayah mana persatuan tersebut? Yang kedua, hasil dari Kongres Pemuda I yaitu usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dari daerah masing-masing. Misal, pandangan hanya mementingkan daerahnya sendiri-sendiri, hanya mau bergaul dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama. Itulah yang dimaksud dengan pandangan yang kolot. Perlu kita pahami bersama, Kongres Pemuda I merupakan rapat besar pertama yang diadakan di Indonesia, yang dihadiri oleh orang-orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang asal wilayah, suku bangsa, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I masih terdapat banyak sekali kelemahan-kelemahan. Dan kelemahan pokok tersebut pada dasarnya disebabkan oleh masih tingginya semangat kedaerahan, yang mana semangat kedaerahan tersebut melemahkan semangat persatuan dan kesatuan di antara peserta Kongres. Meskipun terdapat kelemahan dalam Kongres Pemuda I ini, namun kita harus pahami juga bahwa Kongres Pemuda I memberikan pengaruh yang begitu besar bagi perjalanan bangsa Indonesia hingga sekarang. Demikianlah pembahasan pertama kita tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi kita semua. Sebelum menutup pembelajaran, ada sebuah catatan yang diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama. Pemuda bukanlah mereka yang sekedar duduk manis melihat kepongahan tersenyum sinis. Bukan juga sekedar mereka yang banyak tahu tanpa banyak mau, atau yang banyak mau tanpa banyak tahu. Pemuda adalah mereka yang banyak aksi, banyak solusi, dan punya nurani bagi kemajuan negeri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.